Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya selama agenda 2, baik itu secara substansi maupun proses belajarnya, entah itu sinkronus ataupun asinkronus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andri, jabatan analis perkara peradilan. Saya merupakan CPNS Mahkamah Agung RI yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman belajar saya di agenda 2 tentang nilai dasar ASN berakhlak bersama Ibu Sinta Damesi Merjuntak. Jujur awalnya saya kira pembelajaran tatap maya itu bakal terasa kaku dan monoton, tapi ternyata justru seru banget. Ibu Sinta membuka kelas dengan cara yang hangat, mengajak kami saling sapa pakai bahasa daerah masing-masing, dan suasananya pun langsung cair dan rasanya kayak benar-benar belajar bareng, bukan cuman dengan materi. Beliau juga kadang sering ngasih kata-kata motivasi berbahasa Inggris, dan secara tidak langsung beliau melatih kami untuk belajar memahami dan menerjemahkannya. Dan dari beberapa penjelasan beliau, saya jadi makin paham bahwa nilai-nilai berakhlak itu bukan sekedar teori, tapi panduan hidup kita sebagai ASN. Misal berorientasi pelayanan, bahwa kita harus benar-benar ramah dan membantu masyarakat dengan hati yang tulus. Kemudian contohnya akuntabel, itu kita harus benar-benar siap bertanggung jawab atas amanah yang kita pegang sebagai ASN. Dan yang paling saya ingat ada nilai adaptif. Ibu Sinta pernah bilang ASN harus terbiasa dengan perubahan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik, apalagi ASN pusat yang siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dan rawan mutasi hingga lintas daerah tentunya. Selain sesi tatap maya, tugas-tugas asinkronus juga seru banget menurut saya. Saya belajar banyak waktu menulis tentang role model di kantor, orang yang menurut saya bisa menerapkan nilai berakhlak di kantor, dan dari situ saya sadar bisa meneladani bahwa sempurna itu bukan hal yang semuanya serba sempurna, tapi sikap yang mau menerima sesuatu hal di luar keinginan kita dan menerapkannya secara konsisten di tempat kerja. Kemudian selain itu ada kerja tugas kelompok, membuat video penerapan nilai berakhlak, yang mana kami berbagi tugas, berbagi peran agar menghasilkan tugas yang sesuai ekspektasi atau target dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Kemudian juga ada tugas refleksi potensi diri, yang ada juga menjelaskan potensi dan hambatannya. Di situ mendorong kita untuk mengenali pribadi diri kita sendiri masing-masing. Saya sangat bersyukur bisa ikut belajar dengan suasana yang menyenangkan ini dan penuh makna. Buat saya, pengalaman belajar ini nggak cuma soal pengetahuan, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter sebagai ASN yang benar-benar melayani. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Sinta atas pembelajarannya yang inspiratif. Saya berharap bisa terus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam tugas saya sehari-hari di pengadilan, agar benar-benar bisa memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai penutup, kuatkan iman, cerdaskan pikiran, haluskan perasaan, sehatkan badan, eratkan persaudaraan, tegakkan integritas, jadilah ASN yang berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.